Oke, Renmasan kembali lagi dengan Uang 2 di sini. Kali ini, gua akan membayar hutang pada kalian semua, yaitu episode ketiga dari anime Shadow Garden. Meski gua udah telat beberapa hari, tapi semoga kalian tetap terhibur dengan alur cerita yang gua bawakan ini. So, langsung saja kencangkan bayangan kalian, comot cemilan beta can tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan kereta api yang tengah melaju. Terlihat pula sosok Shido yang ada di dalamnya. Dirinya memuji Alpha dan yang lain yang percaya dengan ceritanya tentang penganut Diabolos. Karena mereka beralasan akan menyebar ke seluruh dunia untuk melawan penganut Diabolos, Shido menduga mereka telah mengetahui bahwa penganut Diabolos itu sebenarnya tidak ada dan meminta kebebasan. Dugaan tersebut membuat Shido tak bisa melakukan apapun, karena dulu hidupnya juga seperti itu, di mana setelah beranjak dewasa, semua orang telah melupakan sosok pahlawan. Dan di kehidupan sebelumnya, Shido telah bertarung dalam kesendirian. Terlihatlah MC kita ini yang nampak sangat terobsesi dengan yang dinamakan sihir. Di tengah pelindungannya karena habis membenturkan kepalanya ke batu sembari meneriakkan kata sihir, Shido nampak berlari sembari terus meneriakkan kata sihir, sihir, dan sihir. Dan ini yang terjadi. Terlihat Shido yang sudah berada di stasiun. Rupanya, Shido telah tiba di ibu kota kerajaan Midgar. Terlihat pemandangan kota yang cukup indah dilihat oleh mata. Sama seperti Claire, ketika sudah berumur 15 tahun, dirinya pun akhirnya memasuki Akademi Ahli Pedang Sihir Midgar. Akademi itu adalah tempat belajar bagi para siswa yang menjanjikan. Scene pun beralih ke Shido yang tengah menata rambutnya supaya mirip dengan penggambaran seorang figuran. Terlihatlah pula Shido yang telah memilih teman yang juga terlihat seperti seorang figuran yang bernama Hyoro dan Jaga. Setibanya di kereta pengantar para siswa, Hyoro mengingatkan hukuman untuk taruhan nilai terendah di antara mereka bertiga. Dan Jaga yang meminta Shido untuk menepati janjinya itu. Shido pun paham dan rupanya hukuman itu cukup sadis untuk para jomblo seperti kalian, yaitu menembak idola akademi dan ditolak dengan brutal. Shido nampak sangat menantikan momen tersebut. Setibanya di akademi, mereka melihat seorang gadis berambut putih yang bernama Alexia tengah ditembak oleh seorang pria. Meski telah dipuji dan hendak diberikan buket bunga, Alexia nampak menolak pria tersebut karena tidak tertarik dengannya. Yang tentu saja kalian tahu perasaan para jomblo yang ditolak seperti itu. Hyoro kemudian melarang Shido untuk ketakutan. Namun Shido menenangkan kawannya itu dan dengan penuh percaya dirinya, Shido memberitahu dirinya telah memikirkan tutorial nembak cewek semalaman. Dalam hati, Shido meminta mereka melihat dan menyaksikan ungkapan cinta dari seorang figuran seperti dirinya. Dan sore hari pun tiba. Terlihat Shido yang sudah berada di hadapan Alexia. Bagikan seorang MC letoy di anime tetangga, kegugupan Shido nampak sangat alami. Dan momen tersebut tengah disaksikan oleh kedua kawannya itu. Meski itu memang taruhan dan sudah menduga hasilnya, namun wajah dari kedua kawannya ini juga ikut gugup melihat Shido yang akan menembak Alexia. Dengan sosokan ngomong gagap dan tangan yang gemetaran hebat. Dan kemudian Alexia nampak hanya memandangi sosok gugup Shido yang menembak dirinya. Di balik itu, wajah Shido nampak sangat puas karena itu adalah sosok figuran yang ia dambakan. Di tengah tangannya yang gemetaran dan berharap untuk segera ditolak. Namun rupanya mendengar jawaban itu, membuat wajah Shido terkejut dan Alexia yang telah menanti orang seperti Shido. Alexia pun meminta Shido untuk menjaga dirinya. Shido yang masih kebingungan pun hanya bisa mengiyakannya saja. Di tengah membekunya dirinya beserta kedua kawannya itu, dalam hati, Shido berteriak karena entah mengapa dirinya masuk ke rute seorang protagonis romance komedi. Keesokan harinya di kantin akademi, semua orang di sana nampak memperhatikan Shido karena kabar dirinya yang berpacaran dengan Alexia telah tersebar. Di tengah itu semua, Shido nampak menghela napasnya dan menyebut itu sangatlah aneh. Kedua kawannya itu menganggap hal serupa tentang yang terjadi kemarin. Jaga nampak lebih percaya diri karena Shido yang telah berhasil dan menyayangkan seharusnya dirinya lah yang menembak Alexia kemarin. Shido menduga Alexia memiliki maksud tersembunyi. Sesaat setelah kedua kawannya itu mendukung momen indah tersebut, Alexia datang dan berniat bergabung dengan mereka. Dengan gugupnya Hyoro dan Jaga memperbolehkannya. Alexia yang duduk di sebelah Shido membuat semua orang satu kantin memperhatikan momen tersebut. Singkat waktu, karena makanan yang tersajikan untuk Alexia sangatlah banyak, Shido nampak melahap banyak makanan milik Alexia dan Alexia hanya memandang tajam ke arah Shido. Shido melakukan itu supaya segera diputuskan olehnya. Namun, ketika melirik, Alexia mengajak Shido belajar bersama. Shido pun menolak karena dirinya hanyalah seorang dari kelas 9.
kelas terbawah dari semuanya. Namun, dengan nada memaksa, Alexia akan merekomendasikan Shido untuk diperbolehkan ikut di kelas 1. Karena melihat ekspresinya itu, Shido pun hanya bisa menerima ajakan tersebut. Singkat waktu, ketika tengah mengikuti pelatihan kelas 1, terlihat murid-murid kelas 1 yang berlatih dengan penuh semangat. Dan terlihat pula Shido yang harus menghadapi Alexia. Shido mengira Alexia tengah menyamai kecepatannya, namun ternyata dirinya salah, di mana tujuan sebenarnya latihan tersebut adalah untuk meninjau teknik dan serangan balik. Shido menganggap gerakan Alexia sangatlah hambar, di mana Shido juga mengetahui bahwa dunia melihat Alexia yang jauh tertinggal dari kakaknya yang dianggap menjadi yang terkuat di kerajaan. Meski hambar, namun itulah bukti Alexia telah berlatih selangkah demi selangkah. Setelah selesai, Alexia memuji teknik pedang Shido yang bagus. Namun dirinya membenci teknik pedang tersebut, karena Alexia seolah melihat dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan Zenon Sensei, yang mana Alexia mengenalkan Shido sebagai pacarnya. Di tengah ributnya kedua orang itu, dan karena Shido mendengar kata yang dimana Zenon telah bertunangan dengan Alexia, Shido pun paham dengan situasi yang ada. Singkat cerita, setelah Shido mengungkapkan tujuan sebenarnya Alexia, Shido pun berniat menyudahi semua itu karena tak ingin terlibat masalah. Alexia pun mengancam akan menyebarluaskan Shido yang menembak cewek karena kalah taruhan. Dan omongan Alexia itu berasal dari kawan-kawan Shido yang membocorkannya ketika ditanya paksa oleh Alexia. Alexia pun meminta mereka untuk tetap pura-pura berpacaran sampai Zenon menyerah. Karena Shido yang terus mengeluh, Alexia mengatainya dan setelah sebuah koin emas jatuh, Shido pun menyindir Alexia yang berpikir bisa membelinya dengan uang. Dengan tatapan penuh percaya diri, Alexia mengiyakannya. Dan rupanya, tanpa rasa malu, Shido mengambil koin yang terjatuh tadi dan terlihat Alexia yang melemparkan satu koin lagi. Shido yang melihatnya pun kemudian, rupanya uang tersebut hendak digunakan Shido untuk dana operasional Kage no Jichirokusa. Alexia pun memasang wajah sadisnya dan memuji dogi barunya itu. Dan koin ketiga pun dilemparkan olehnya, yang membuat Shido menjadi patung dibuatnya. Setelahnya, Shido pun melanjutkan pacaran pura-puranya dengan Alexia. Meski terus dibicarakan satu akademi, Shido bersyukur semua orang hanya berfokus pada Alexia yang memiliki pacar, dan dirinya bisa menjadi seorang pacar figuran semata. Singkat waktu di dalam kereta, Alexia nampak sangat membenci sosok Zenon, dan Shido hanya bisa mengiyakan perkataan Alexia. Shido pun mengetahui bahwa Alexia telah menahan diri di depan semua orang. Namun di belakang kalian bisa melihatnya sendiri. Setibanya di kota, Shido dan Alexia nampak tengah memakan es krim bersama. Shido kemudian mempertanyakan Alexia yang tidak menyukai Zenon. Karena menurutnya, Zenon cukup bagus untuk menjadi calon suami Alexia. Alexia nampak membenci semua hal tentang Zenon. Sembari menghabisi es krimnya, Shido menyebut semua kelebihan Zenon. Alexia mengetahui bahwa itu semua hanyalah sampul Zenon. Karena Alexia juga merasa demikian. Shido yang setuju dengan ungkapan tersebut langsung dijejalkan es krim miliknya. Ketika ditanya apa yang tengah dinilai oleh Alexia, rupanya Alexia sedang mencari kekurangan dari Zenon. Alexia nampak tidak membenci cowok biasa penuh kekurangan tanpa pesona seperti Shido. Shido pun berterima kasih dan menganggap itu adalah sebuah pujian. Shido kemudian memberikan kembali es krim Alexia tadi. Singkat cerita, setelah bertengkar kecil dan karena telah menjadi pendengar yang baik, Alexia memberikan upah pada pocinya itu. Setelah 2 minggu, di dalam kereta Alexia menganggap teknik pedang Shido sangatlah aneh, yang padahal Shido hanya menguasai dasarnya saja. Namun entah mengapa teknik pedang Shido membuat Alexia tak bisa berpaling. Shido yang berterima kasih, namun Alexia nampak masih membenci teknik pedang tersebut. Shido kemudian mempertanyakan teknik pedang Alexia yang kacau hari ini. Mendengarnya membuat Alexia terkejut, dan Shido yang mengelak dengan alasan itu hanyalah ocehan dari seorang seragam putih. Alexia yang terdiam sesaat pun mulai bercerita mengenai dirinya yang selalu ingin menjadi sehebat sang kakak. Namun Alexia merasa dari awal apa yang mereka miliki sangatlah berbeda. Maka dari itu dengan caranya sendiri Alexia mencoba menjadi kuat. Dan setelah Alexia menanyakan Shido mengenai sebutan dari teknik pedangnya, Shido pun menjawabnya dan dibenarkan olehnya. Setelah Alexia menyayangkan teknik pedang Shido yang sama seperti dirinya, Shido nampak menyangkalnya dan memberitahukan bahwa dirinya menyukai teknik pedang Alexia. Di tengah keheningan kereta, Alexia memberitahukan pernah ada yang berkata demikian padanya. Lebih tepatnya di festival Busin, di saat dirinya kalah dengan menyedihkannya.
Dan rupanya, sang kakaklah yang berkata demikian pada dirinya. Dan sejak saat itu, Alexia membenci teknik pedangnya sendiri. Sido kemudian memberikan permisalan, dirinya yang takkan peduli meski sejuta orang mati karena insiden malang. Namun ada satu hal yang Sido pedulikan, yang mungkin akan konyol bagi orang lain, namun hal tersebut sangatlah penting dalam hidupnya. Maka dari itu Sido menyukai teknik pedang Alexia. Mendengar perkataan Sido, secara tiba-tiba, di tengah kereta yang melaju dengan keheningan yang ada, Alexia menodongkan pedangnya ke arah Sido. Dengan tatapan menyeramkan, Alexia menanyakan kegunaan Sido mengatakan hal tersebut padanya. Sido pun menjawab tidak ada. Dan meskipun ada, dirinya hanya kesal di saat kesukaannya diremehkan orang lain. Setelah berkata demikian, kereta pun berhenti dan ketika petugas kereta membuka pintunya, dirinya dibuat terkejut karena melihat pemandangan Alexia yang masih menodongkan pedangnya ke arah Sido. Setelah menyarungkan pedangnya itu, Alexia mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan begitulah akhir dari hubungan mereka. Singkat waktu, keesokan harinya setelah mengobrol dengan Hyoro dan Jaga, Sido nampak didatangi oleh Zenon dan beberapa petugas lainnya. Mereka nampak mengelilingi Sido yang membuat kedua kawannya itu ketakutan. Rupanya, Zenon memberitahukan bahwa Alexia tidak pulang ke asrama sejak malam kemarin. Mendengar itu tentu saja membuat Sido terkejut dan karena kesatria menyelidikinya sebagai kasus penculikan, Sido dicurigai sebagai pelakunya. Zenon hendak menginterogasinya dan Sido yang memperhatikan sekitar, yang mana para kesatria nampak bersiap dengan pedang mereka. Di tengah Sido yang seolah menyerahkan diri, Sido menyadari bahwa itu adalah masalah yang sangat besar baginya. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden episode ketiga. Karena durasi yang ada, mungkin gue cuma akan mempertanyakan siapa di sini yang klaim waifunya Alexia. Silahkan ke kolom komentar buat pengakuan. So, gue akan langsung memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Gakri video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye.